Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati Bapak pembina kami, guru kami, panutan kami, beliau Habib Abdullah Al-Ridwan. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak koordinator kecamatan, Pordes, dan seluruh relawan yang kami hormati. Tidak lupa rasa terima kasih kepada teman-teman media yang telah mengawal kegiatan kami semenjak menjelang pendaftaran sampai hingga sekarang. Dan tidak lupa kawan-kawan relawan mungkin yang di posko ya, yang selama hari-hari terakhir total siang malam selama 2 hari 2 malam, saya mengapresiasi sekali dan saya bangga meskipun hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Bapak-bapak yang kami hormati, ya seperti yang sudah kita mungkin sebagian paham ya, hari ini kami gagal di dalam mempertanggungjawabkan harapan masyarakat lewat jalur independen. Jadi proses mungkin yang sudah banyak dirilis di berita baik di koran maupun media online, bahwa memang ada beberapa hal yang buat kami gagal. Yang pertama adalah ketika kita masuk baru mulai dibuka setelah lewat jam 4, jam dimana jam 4 tidak boleh ada tambahan data baru apapun. Bahkan kemarin seperti sinetron, nunggu flash disk saja tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit ini. Ya, ini jam 4, pokoknya lebih jam 4 flash disk ini tidak boleh masuk. Kemudian alhamdulillah kurang 2 menit flash disk bisa dimasukkan, sehingga langsung kita mungkin saudara Mas Niam ini disuruh oleh pihak KPU untuk membuka di laptop. Namun di dalam setelah dibuka, yang terjadi ternyata data semua belum bisa diinput di flash disk, sehingga data yang mestinya mentah ini 83.000, karena ada flash disk ini tidak bisa terinput semua, ya akhirnya itu menjadi kendala bagi kami. Yang ketiga, setelah kita buka di depan komisioner KPU untuk dirapikan, ternyata data yang mestinya didobel 3 lembar, formulirnya harus 3 lembar, ini sebagian sudah, sebagian belum. Nah, ini 3 hal ini yang kemudian kami mencoba melobi komisioner KPU. Ini kira-kira kalau seperti ini bisa dilanjutkan tidak? Kalau tidak, bagaimana? Kalau iya, bagaimana? Jadi karena ini syarat, jadi mau tidak mau ya kita berhitung ulang lagi. Kita teruskan juga pasti gagal. Kita tidak teruskan ya sama saja, karena ini syarat. Adapun proses yang harus kami sampaikan dan kami pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para tokoh yang selama ini menggerakkan pasangan independen Samsul Maya. Jadi saya mungkin juga perlu menyampaikan apa yang terjadi, apa yang saya rasakan. Jadi mulai sebelum ya, kalau hari ini kecewa, sedih, shock, kaget dan lain sebagainya campur buat saya. Karena ya siapa sih yang berharap ini gagal?
apalagi kami selama sebulan ya pulang itu tidak pernah di atas jam pasti jam 2 lebih. Sewu. Kemarin itu anak saya masuk rumah sakit Pak. Sampai saya tidak tahu masuknya kapan, pulangnya kapan. Karena kami tiap hari dikejar harus bimtek ke sana kemari. Dan ini sebagai artinya apa? Harus kami lakukan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dengan masyarakat. Belum lagi akhir-akhir, detik-detik akhir 2 hari sebelumnya, sebelum tanggal 10 ya. Ini kita evaluasi akhir karena menjelang 2 hari itu yang terjadi adalah proses pendataannya ke komputer ini sepaat baru 30.000, padahal ini tinggal 2 hari. Akhirnya apa? Mas Lutfi punya inisiatif bagaimana ini harus dikejar karena hitungannya 30.000 dibagi waktu yang ada ini kalau tidak tambah tenaga tetap tambah komputer tidak mungkin. Kemudian akhirnya Mas Lutfi ada inisiatif mencari komputer-komputer di luar yang ada. Itu ada di Kerapiak, kemudian di Pecangaan dan di Tahunan sendiri, ditambah di posko. Itu kalau kami hitung kemarin 1 hari 1 malam menjelang tanggal 10, kalau ya 70 komputer itu lebih. Hidup 24 jam karena memang bergantian. Bahkan karyawan kami itu yang mestinya tidak saya suruh masuk semua itu sampai pagi. Karena ya bagi kami semangat masyarakat yang luar biasa ini, amanah yang ini, bagaimana saya menjaga supaya ini tidak kecewa. Ini yang terjadi. Jadi saya kalau memang kemudian ada yang berpikir ini by design dan saya tidak rela dunia akhirat. Karena perjuangan kami sampai jungkir balik seperti ini tidak ada yang menghargai, apalagi cenderung memfitnah. Jadi itu yang proses yang selama kami kawal. Saya kira Mbak Maya pasti juga punya cerita sendiri karena seringkali kami harus berbagi tugas karena mengingat harapan masyarakat harus semua didatangi. Padahal kadang-kadang habis zuhur, biasanya habis zuhur sampai sore itu kadang-kadang ada 8 tempat yang berbeda-beda dan mintanya harus didatangi oleh para calon semua. Dan itu kemudian menuntut kami harus berbagi tugas. Jadi itu kronologinya. Jadi yang bisa kami sampaikan. Jadi Mbak Hali jawabannya apa? Perintahnya ikuti para habaib. Kamu hargai para habaib yang sudah siang malam mendatangi Bapak dan lain sebagainya. Saya tidak diberikan alasan kecuali harus patuh pada habaib yang sudah berupaya untuk menggerakkan yang setahu saya sudah saya pahami karena keprihatinan perpolitikan yang ada di Jepara. Sehingga akhirnya kami pada waktu itu ya meskipun suasana lebaran ya bagaimana Mbak Maya, bagaimana Mas Lukman ini kok seperti ini. Akhirnya dengan kawan-kawan kemudian respon masyarakat yang begitu besar menginginkan perubahan yang kami mencoba, kami berikhtiar. Tapi hasilnya ya seperti inilah yang bisa kami persembahkan. Tidak ada niat main-main karena semua juga sudah kami korbankan untuk kegiatan independen ini. Ya kami hanya pasrah kalau memang masyarakat atau mungkin para tokoh menyalahkan, kami juga siap. Karena ini kemampuan kami hanya sebatas ini. Mungkin yang terakhir kami di samping memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah mempercayai kami sedemikian besar harapan, namun kami tidak bisa memberikan yang terbaik sesuai harapan para tokoh, para masyarakat.
tidak lupa kami berterima kasih kepada semua pihak, baik relawan yang telah total memberikan mengawal gerakan independen ini. Mohon maaf mungkin di dalam mengawal kami, khususnya mungkin di posko utama yang mungkin 2 hari terakhir 2 hari 2 malam kadang-kadang makan tidak teropeni dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras dan semangat juang para relawan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman media yang telah mengawal dari awal hingga akhir, karena kami merasa bahwa bantuan media massa ini sangat membantu komunikasi kami di tengah-tengah masyarakat, khususnya para relawan, sehingga apa yang terjadi mayoritas masyarakat juga paham. Itulah keadaan kami yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh para kawan-kawan media. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.